Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya, chapter 191 Jujutsu Kaisen versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Setelah sebelumnya Abdikos sekilas membahas spoiler chapter tersebut yang memberikan plot twist menarik mengenai identitas asli dari roh kutukan cacing besar Alaska yang ternyata adalah Naoya Zenin. Dan di chapter inilah kita bisa melihat dengan jelas bagaimana plot twist tersebut plus bagaimana strategi panjang Kenjaku pada akhirnya ditunjukkan sukses di sini. Yuk langsung aja berikut pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 191 yang berjudul Koloni Sakurajima bagian 1. Check it bro. Chapter dibuka dengan flashback malam hari tanggal 3 November 2018 atau 3 hari sejak insiden Shibuya berakhir, di mana Kamo Noritoshi telah sampai di Kyoto atau lebih tepatnya di padepokan klan Kamo. Ya benar sekali, butuh 3 hari untuk Kamo Noritoshi pulang dari Shibuya Tokyo ke Kyoto. Tentu saja ini karena transportasi dan sarana prasarana di Jepang telah porak-poranda akibat jutaan roh kutukan yang dilepaskan Kenjaku di penutup insiden Shibuya. Di padepokan klan Kamo, Noritoshi ditemui oleh salah satu tetua yang bernama Shino, karena Noritoshi tahu kalau situasi Jepang sudah sangat genting karena dia sebelumnya ada di Shibuya. Noritoshi segera meminta Shino untuk menghubungi kepala sekolah Gakuganji, klan Gojo dan klan Zenin. Namun Shino malah ngomong ngelantur tentang perisai padepokan klan Kamo dan sekuat pertahanan klan Kamo 150 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya saat klan Kamo dipimpin Noritoshi Kamo Lama, salah satu sosok dukun terkejam dalam sejarah Jujutsu. Dari sinilah Noritoshi mencoba mencari penyebab pembicaraan Shino yang tiba-tiba ngelantur dan tidak bisa mengenalinya, dan akhirnya dia menemukan penyebabnya, yaitu Kenjaku yang sudah mendiami padepokan klan Kamo. Yap, Kenjaku membuat Shino ngefly sampai-sampai Shino merasa sedang hidup di era 150 tahun yang lalu saat klan Kamo masih sangat-sangat ditakuti. Entah bagaimana Kenjaku melakukan hal ini, namun kemungkinan dengan salah satu roh kutukan Geto yang punya kemampuan genjutsu ilusi. Dari sinilah ada dialog panjang Kenjaku dan Noritoshi mengenai rencana sampingan Kenjaku yang ternyata sudah berjalan sesuai rencana. Yap, di sini dijelaskan kalau Kenjaku berhasil mengetahui kalau fraksi konservatif di markas pusat Jujutsu tidak semuanya orang benar, ada sebagian dari mereka yang korup. Buat yang tidak tahu, fraksi konservatif adalah kumpulan para petinggi Jujutsu yang begitu memuja teknik perdukunan kuno seperti milik Nobara dan membenci teknik perdukunan modern seperti milik Kirara Hoshi dan Kinji Hakari. Termasuk salah satu anggota fraksi konservatif adalah Yoshinobu Gakuganji. Fraksi konservatif ini adalah suara mayoritas di markas pusat Jujutsu, atau ibaratnya DPR dengan suara partai mayoritas. Jadi hampir semua keputusan dari markas pusat Jujutsu adalah hasil keputusan dari fraksi konservatif. Salah satu ciri paling menonjol dari fraksi konservatif adalah mereka begitu was-was dengan hal-hal yang bisa merusak dunia Jujutsu. Jadi kalau ada hal-hal yang mengancam dunia Jujutsu, maka fraksi konservatif akan langsung berusaha untuk menyingkirkannya. Contohnya banyak sekali kasus kemunculan roh kutukan Rika yang mengikuti Yuta, kasus terorisme Hyakuyaku dari Geto, kasus kemunculan Ryomen Sukuna dari Itadori Yuji yang memakan jarinya, dan juga kasus insiden Shibuya yang dituduhkan pada Masami Chiyaga. Yap, jika ada kasus-kasus seperti itu, maka fraksi konservatif akan langsung memerintahkan eksekusi mati pada orang yang dituduhkan. Ini bertentangan dengan ideologi para penyihir modern seperti Gojo yang ingin memperbaiki para penyihir bermasalah seperti Yuta dan Yuji. Dan biasanya kalau yang meminta adalah Gojo, maka petinggi konservatif tidak bisa berbuat banyak. Itulah kenapa Gakuganji tetap memerintahkan murid Kyoto diam-diam untuk mengeksekusi Yuji di Art Turnamen Goodwill. Dari sini mulai terlihat kalau ada beberapa petinggi korup di fraksi konservatif, meski akhirnya Gakuganji tobat setelah dinasehati Masami Chiyaga. Nah, dari sinilah Kenjaku memanfaatkan orang-orang korup di fraksi konservatif untuk mengeluarkan 5 perintah darurat di chapter 137 setelah Kenjaku memporak-porandakan Jepang dengan insiden Shibuya dan Cooling Game. Buat yang lupa, isi 5 perintah darurat tersebut adalah: pertama, keselamatan Suguru Geto telah dikonfirmasi dan dia telah dihukum mati lagi. Ini jelas perintah darurat titipan Kenjaku, atau lebih tepatnya perintah darurat yang berhasil dimanipulasi Kenjaku, yaitu dengan cara Kenjaku muncul kembali di insiden Shibuya dengan tubuh Geto, sehingga Geto yang telah mati terfitnah oleh Kenjaku dan dijatuhi hukuman mati untuk kedua kalinya. Perintah yang kedua, Satoru Gojo telah dianggap sebagai sekongkol
dalam insiden Shibuya dan karena itu secara permanen diusir dari dunia Jujutsu. Terlebih lagi, melepaskan segelnya akan dianggap sebagai tindakan kriminal. Yap, kalau perintah darurat ini Abdikos tebak bukan titipan dari Kenjaku, melainkan akibat dari peraturan pertama, yaitu Gojo yang ditugaskan sebagai eksekutor Geto setelah tragedi Hyakuyaku dianggap gagal karena Geto palsu kembali muncul di insiden Shibuya. Jadi Gojo dianggap bersekongkol dengan Geto untuk memulai insiden Shibuya. Ketiga, Masamichi Yaga akan menerima hukuman mati karena memancing Satoru Gojo dan Suguru Geto dan menyebabkan insiden Shibuya terjadi. Ini menurut Abdikos juga sama, yaitu bukan peraturan darurat titipan Kenjaku, melainkan akibat dari perintah darurat pertama, di mana Masamichi Yaga dianggap pengkhianat karena membiarkan kedua muridnya yaitu Gojo dan Geto menyebabkan insiden Shibuya. Keempat, penangguhan hukuman mati Yuji Itadori telah dicabut dan eksekusi akan dilakukan dengan segera. Yap, kalau ini Abdikos berteori bukan permintaan Kenjaku, melainkan murni dari kewaspadaan para petinggi konservatif di markas pusat Jujutsu. Karena pada dasarnya Kenjaku tidak ingin Itadori Yuji dieksekusi mati. Perintah kelima, penyihir tingkat spesial Yuta Okkotsu telah ditunjuk sebagai pelaksana hukuman mati Yuji Itadori. Yap, untuk kasus perintah darurat nomor 5 ini ada perbedaan terjemahan Fan Translate di mana mengaku menerjemahkan sesuai bahasa Inggrisnya yaitu took out yang artinya menyingkirkan. Jadi Kenjaku mencoba menyingkirkan orang-orang yang membuat Yuta menjadi eksekutor Itadori Yuji. Sedangkan fanpage Jujutsu Kaisen Indonesia yang memberikan spoiler chapter 191 menerjemahkan took out sebagai menyarankan, yang artinya Kenjaku menyarankan agar eksekusi Yuji dilakukan oleh Yuta. Lalu Abdikos ikut yang mana? Abdikos ikut yang fanpage Jujutsu Kaisen Indonesia, yaitu menyarankan karena strategi Kenjaku jadi pas kalau memang dia yang menyarankan ke petinggi Jujutsu agar eksekusi Yuji dilakukan oleh Yuta. Ini tentu untuk mengcounter perintah darurat keempat karena kemungkinan Kenjaku tahu kalau Gojo pergi ke Afrika untuk meminta bantuan Yuta. Dari kelima perintah darurat tersebut, pokok permasalahannya ada di perintah nomor 1, yaitu mengeksekusi kembali Geto. Jadi kalau Noritoshi bisa menghubungi Gakuganji agar mau meminta fraksi konservatif untuk membatalkan eksekusi Geto karena dia adalah Geto palsu, maka kemungkinan keempat perintah yang mengikutinya bisa ikut dibatalkan. Namun terlambat karena Kenjaku sudah menguasai para petinggi korup di fraksi konservatif dan dia juga telah menguasai klan Kamo dengan menjadikan pemimpin boneka sebagai kepala klan Kamo. Dengan begini, Kamo Noritoshi sudah tidak dibutuhkan lagi di klan Kamo. Kalaupun dia pergi untuk mengabarkan hal ini pada markas pusat Jujutsu sendirian, Kamo Noritoshi tidak akan dianggap karena dia sudah bukan siapa-siapa di klan Kamo, alias sudah menjadi pecatan. Dari sini Abdikos ingin rasanya bertepuk tangan pada semua strategi Kenjaku yang sangat sabar, sangat tenang, dan sangat terencana. Berikutnya kita kembali ke masa kini di mana roh kutukan cacing besar Alaska terbang di udara. Noritoshi sempat bingung apakah benar itu kutukan. Kok dia bisa ngomong emosian lagi? Maki menjawab kalau dia manusia berarti panda juga manusia. Yap, sebenarnya alasan Noritoshi tidak yakin kalau cacing tersebut adalah kutukan karena hawa keberadaannya bukan seperti kutukan biasa. Si kutukan pun akhirnya melihat Maki, dia pun senang dan langsung menuju ke arah Maki dengan cepat. Saking cepatnya, sampai-sampai Kamo Noritoshi tidak bisa bereaksi dengan kecepatan si cacing dan malah pelongo-pelongo. Yap, dibandingkan dengan era klan Kamo 150 tahun yang lalu yang disebut penguasa ibu kota Jujutsu yaitu Kyoto dan melahirkan pemimpin super kejam, klan Kamo yang sekarang jauh dan jauh lebih lemah. Bahkan klan Kamo tidak ada apa-apanya jika dibandingkan klan Gojo dan klan Zenin. Itulah kenapa klan Kamo mudah sekali diambil alih oleh Kenjaku. Dan ya, si kutukan cacing mengabaikan Noritoshi dan hanya fokus menyerang Maki. Selain karena Noritoshi lemah, si kutukan memang ada chemistry dengan Maki Zenin. Maki pun berniat meninju si kutukan cacing, namun dengan cepat si kutukan cacing berhasil menghindar. Si kutukan cacing kembali menyerang Maki dengan telak, namun berhasil kembali ditangkis Maki. Kali ini si kutukan cacing menyerang menggunakan tangan kecilnya, namun Maki dengan cepat berhasil menghindarinya. Kali ini Maki mulai serius mengeluarkan aura Toji.
Namun tiba-tiba dari tubuh kutukan cacing muncul wajah Naoya Zenin yang kemudian menyapa Maki. "Halo Maki-chan, aku juga datang ke sisi ini loh." Yap, kemungkinan maksudnya datang ke sisi ini adalah sisi power up kekuatan karena dendam, di mana Maki mendapat power up kekuatan karena dendamnya pada klan Zenin, sementara Naoya mendapat power up kekuatan karena dendamnya pada Maki. Buat yang tidak tahu, roh kutukan pendendam berbeda dengan roh kutukan biasa karena roh kutukan pendendam paham dengan apa yang terjadi di kehidupan dia sebelumnya. Itulah kenapa Naoya sangat mengenali Maki meskipun dia telah menjadi kutukan di sini. Cara untuk membasminya ada dua, menghancurkannya dengan energi kutukan atau benda kutukan, dan yang kedua, mensucikannya dengan membuang dendam kesumatnya. Menurut teman-teman, mana yang akan dilakukan Maki terhadap roh kutukan Naoya? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabiko salam Mi.